Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir Al-Qur'an, masih pada surah Al-Hujurat, yang pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-10. Bisa pada jamaah sekalian memanfaatkan Quran mushaf yang ada, bisa juga membuka aplikasi Al-Quran yang ada aplikasi Al-Qurannya di surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Baik jamaah sekalian, pertama kita akan membaca ayat ini. Saya yang memulai dulu, kemudian setelah selesai diminta kepada jamaah untuk mengikuti bacaan saya. Pertama saya selesaikan dulu satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan dulu. Ya, saya baca dulu satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengarkan dulu sampai selesai. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sekali lagi saya baca, ya, masih didengarkan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sekarang bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu ikhwatun, ketika kita waqaf berhenti, ikhwatun itu berbunyi ha besar, bukan ha, ya, ha yang begini. Ikhwah, bukan ikhwah, bukan sekadar ikhwah. Ikhwah. Ya. Sekali lagi. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, jadi itu tipis. Bukan tapi Ya, karena alifnya dan hamzanya itu berbaris kasrah, maka dia mengikuti tipisnya bukan ya. Kemudian innama itu gunna ketika ada nun tasydid atau mim tasydid, itu mendengung berlama-lama di situ. Innama, tidak bisa innama, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Silakan. Innamal mu'minuna ikhwah.
fa aslihu baina akhawaykum fa aslihu baina akhawaykum. Jadi akhawai tidak boleh melebar akhawai ya. Jadi akhawai fa aslihu baina, bukan baina tapi baina. Fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kayak seperti berbunyi i. Fa aslihu baina akhawai, bukan akhawai, bukan baina tapi baina akhawaykum ya. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi watta bukan watta, bukan wattaqu, bukan sekadar ku tapi wattaqullaha. Jadi wattaqullaha terbuka, bukan wattaqullaha tapi wattaqullaha, bukan wattaqullaha, harus dilepas terahnya. Wattaqullaha, coba wattaqullaha ya, buka mulut. Wattaqullaha wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi tur bukan tur, itu ra harus tebal. Tur jadi beda. Tur dengan tur, bukan tur tapi tur. Tanya tipis, tur, bukan tur tapi tur. Turhamun. Turhamun itu nun di belakang. Ya, perhatikan mulut saya. Jadi yang salah itu la'allakum turhamun. Itu salah. Ini nunnya yang di belakang. Tapi lihat saya punya mulut, la'allakum turhamun. Jadi tidak boleh monyong tapi harus dilepas. Jadi ketika disebutkan turhamun, langsung terbuka. La'allakum turhamun. Tidak boleh turhamun. Iya, paham itu? La'allakum turhamun. Coba. La'allakum turhamun. Nah, harus kembali. Ya, harus kembali. Kita ulang lagi, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'a, bukan fa'o, fa'a. Begitu masuk sa, fa'os, bukan fa'o, fa'os, tapi fa'a, fa'os, lihu, baina, akhawaykum, wattaqullaha, la'allakum turhamun. Ya, kita ulang lagi. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum.
wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagaimana caranya supaya cepat kita hafal ini? Kalau ada ayat satu-satu begini, ya, nanti kalau sudah azan Isya, ada sholat sunat sebelum kita qomat, baca itu di rakaat pertama dan di rakaat kedua, tidak apa-apa. Tidak apa-apa berulang itu ayat yang sama di rakaat pertama, di rakaat kedua. Iya. Nah, nanti habis sholat Isya lagi ada sholat sunat, dibaca lagi. Jadi caranya mempertahankan itu hafalan. Ya, kalau kita sholat sunat itu kita baca. Ya, kita baca. Umpamanya seperti surah Al-Hujurat ini panjang. Nah, baca di rakaat pertama mungkin 2 sampai 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kita sendiri yang tahu, kita punya batas-batas bacaan itu. Nah, nanti pada rakaat kedua kita sambung lagi. Nanti berikutnya pada sholat sunat. Ya, yang paling bagus itu kalau sholat lain. Nah, kalau sholat lain itu pokoknya kita bebas mau melagu-lagu sendiri, ya silahkan. Itu paling tepat untuk kita mengulang hafalan-hafalan kita itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, atau saya baca sesuai dengan standar. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin, atau mungkin kita katakan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang ke-9 yang lalu tentang masalah pertikaian sampai pada tingkat berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudara. Berarti ini isyarat ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, penengah. Iya, hakim. Iya, wasit. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Pertama, yang perlu saya jelaskan, yang saya ingat, la'allakum di dalam Al-Quran itu, la'alla yang kita terjemahkan mudah-mudahan, itu maknanya sebenarnya bukan mudah-mudahan, tapi bermakna pasti. Bermakna pasti. Kalau ada kata-kata la'alla, memang terjemahannya mudah-mudahan. Karena kalau kita pakai bahasa Arab, la'allaka ta'ti, mudah-mudahan kau datang. Ya. Adapun Quran ketika mengatakan la'alla, itu maknanya adalah pasti. Contohnya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, di bulan suci Ramadan. Allah bilang mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka makna la'alla di sini maknanya pasti puasa yang sesuai dengan sunnah itu pasti menghasilkan ketakwaan. Bukan ada kemungkinan bertakwa atau tidak, tapi la'alla bermakna pasti menghasilkan ketakwaan. Demikian pula ketika Allah mengatakan wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah itu pasti akan menghasilkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan jelaskan ayat ini. Apa makna daripada innamal mu'minuna ikhwah?
Sesungguhnya orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Hadza aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin. Ternyata statement ini adalah satu bentuk akad yang Allah akadkan antara orang-orang yang beriman. Jadi Allah yang sebenarnya membuatkan kita akad antara sesama orang-orang yang beriman. Nah, istilah akad ini sudah ada di bahasa kita, ya. Jadi akad itu asalnya akdun. Iya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, akad pernikahan. Apa artinya akad? Al-aqdu lughatan adalah ikatan. Jadi akad itu artinya ikatan. Ikatan. Namanya sesuatu yang diikat itu, yang penting cara mengikatnya benar, itu akan menghasilkan kekuatan. Akan menghasilkan kekuatan. Nah, kira-kira contoh-contoh sederhananya yang mirip-mirip dalam pepatah kita, ya, pepatah kita mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ikatan-ikatan ini harus dasarnya adalah dasar pijakan keimanan. Agar supaya ikatan itu menjadi kuat dan tidak diragukan, maka ikatan itu, akad itu, pijakan dasarnya, pondasinya harus akad karena keimanan. Itulah makna daripada innamal mu'minuna ikhwah. Akad ikatan persaudaraan yang didasari dengan al-iman itu kapanpun, dimanapun, apapun keadaannya, dia tidak akan pernah bisa menjadi terbuka, karena inilah ikatan yang paling kuat. Inilah ikatan yang paling kuat. Mestinya kedekatan-kedekatan yang terjadi antara sesama kita orang Islam ini, kedekatan-kedekatan itu adalah kedekatan karena adanya keimanan. Kenapa saya dekat sama Anda? Kenapa Anda dekat sama saya? Kenapa kita saling dekat dan saling bersahabat? Mestinya harus pendekatannya karena kita orang-orang beriman. Karena kita orang-orang beriman. Dan kata-kata innama sesungguhnya menunjukkan bahwasanya kalau ada ikatan-ikatan, kalau ada kedekatan-kedekatan yang bukan pijakannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ikatan yang tidak bisa dijamin bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kapan ada ikatan, tapi ikatan itu bukan dasarnya keimanan. Ya, kalau sudah dasarnya keimanan, terserah Anda miskin, Anda kaya, Anda punya jabatan, Anda tidak punya jabatan, Anda orang terkenal, Anda tidak terkenal. Pokoknya yang penting Anda orang beriman, mesti ikatan ini adalah ikatan yang kuat, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga innama di sini bisa juga diartikan hanya saja persaudaraan yang sesungguhnya itu al-persaudaraan karena dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ikatan dan kedekatan karena berdasarkan kepentingan, dijamin cepat atau lambat dia akan hilang tergantung arah daripada kepentingan. Ketika ada kepentingan kita saling mendekat. Itu kalau ikatan karena bukan dasar keimanan. Ketika ada kepentingan kita bisa ketemu. Tapi ketika kepentingan kita sudah selesai, maka tadinya yang kita dekat, tadinya yang kita akrab, tadinya yang kita satu jamaah, tadinya yang kita satu apa saja, tiba-tiba bisa dia lepas. Nah, inilah yang biasa diistilahkan oleh orang-orang politisi. Dalam dunia politik katanya tidak ada
persaudaraan yang abadi. Tidak ada persaudaraan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya. Cobalah lihat dalam dunia politik pada hari ini, ya, yang tadinya baku bombe, tadinya tidak bisa ketemu, tapi begitu ada kepentingan, tiba-tiba baku rangkul. Tapi begitu habis kepentingan, maka pada saat itu kita bisa bercerai. Kita bisa bahkan yang tadinya akrab dengan kita, yang tadinya kita saling membela, malah justru kembali saling mencaci maki, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Cobalah lihat apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita. Ya. Yang kemarin pada periode lalu, Masya Allah akrab. Ya. Tapi karena tidak ketemu kepentingan, sekarang saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain. Yang lalu saling menjelek-jelekkan, tapi karena ada kepentingan, ketemu lagi. Ya, inilah yang dimaksud oleh Allah, innama, hanya saja persaudaraan yang tidak bisa goyah itu yang pijakan dasarnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika ada orang yang mendekat dengan kita, dia orang beriman, dia orang menjaga sholatnya, dia orang puasa di bulan Ramadan, ya, dia orang berzakat, itu tanda-tanda keimanan semuanya. Maka di sini tidak ada urusan materi, Pak. Tidak ada urusan materi. Ya. Apa contohnya, Pak? Contohnya kalau ada yang nelpon, Bapak nelpon, wah, atasan saya ini, nah, terima. Ya. Tapi ketika nelpon, Aish, habis-habis waktu saya, tidak ada yang bisa diharapkan. Siapa ini? Ya. Jadi tidak diterima kasihan karena apanya mau diharapkan ini? Bikin habis-habis waktu saja. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, maka yang menjadi pijakan dasar kita, ini orang bertakwa ini, orang beriman ini, Masya Allah orang rajin sholat ini. Ya. Tapi kalau kita lihat, wah ini rekan bisnis, biasanya ini, lakto ini biasanya kalau yang begini-begini. Ya. Tapi itu narapan. 10 kali menelpon saudaranya, dia tidak pernah angkat-angkat. Dia tidak pernah jawab-jawab. Ingat kaidah ini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Pun kalau kebetulan ada kepentingan kita pada saudara kita itu, maka itu adalah merupakan nilai tambah. Itu merupakan nilai tambah. Dia adalah saudara kita dan kita bertemu dengan dia karena dasar keimanan. Kebetulan ada kelebihannya. Dia orang berduit, alhamdulillah. Ya, kita juga tidak istilahnya menolak orang beriman tapi kaya, kita tidak mau. Tidak. Ada kedudukannya, ada jabatannya. Orang beriman. Tapi sesungguhnya pertolongan itu bukan juga karena berharap untuk mendapatkan balasan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu ketika dia fahami makna daripada innama, itu akan menyampingkan seluruh kepentingan-kepentingan itu, dan yang tersisa hanyalah innamal mu'minuna ikhwan. Lihatlah persaudaraan yang terjadi pada umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Iya. Pertama, antara sesama orang Arab. Ya, sesama orang Arab yang sudah beriman, jelas ikatan itu menjadi kuat. Tapi apakah di zaman itu hanya orang Arab saja yang menjadi pengikut Nabi SAW? Pertama, ada seorang yang datang dari jauh, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini berasal dari Afrika, ya, yang bahasanya, yang budayanya, yang warnanya, yang penampilannya, ya, tidak ada yang sama.
Tidak ada yang sama. Bilal bin Rabah ketika dia menjadi seorang muslim, maka Nabi SAW mengatakan Bilal bin Rabah adalah ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Datang lagi orang yang bernama Salman Al-Farisi. Ini orang Persia, kalau hari ini orang Iran. Jadi satu orang Afrika, ya, satu orang Afrika, iya. Satu orang Persia, iya. Kemudian ada yang berasal dari Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi, ya, yaitu orang Romawi. Ya, di mana Romawi sekarang? Ya, yang dipimpin oleh Erdogan, ya, itu Romawi, Faris dan Romawi. Ketika mereka menyatakan keislaman mereka, maka mereka bersatu dalam sebuah kekuatan yang tidak lagi pernah memunculkan kesukuan itu. Memang disebutkan bahwa dia berasal dari suku ini, dari bangsa ini, tapi untuk sekedar menyebutkan latar belakangnya, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan juga untuk dilecehkan. Iya. Dan seperti umpamanya kalau kita Bugis, Makassar, Al-Bugisi, ya, Al-Makassari, ya. Kalau Al-Afriqi, ya, Farisi, kemudian Rumi, orang Romawi. Itu sekedar untuk menyebutkan latar belakangnya ini, tapi bukan untuk menjadi kebanggaan, bukan juga untuk menjadi sebuah bentuk, ya, pelecehan. Kemudian dikatakan annahu idza wujida min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ardi wa magharibiha, bahwa di mana saja kita menemukan seseorang, baik di arah timur ataupun dari arah barat. Iya. Dari arah timur bagaimanapun jauhnya arah timur itu. Dari arah barat bagaimanapun jauhnya dari arah barat itu. Iya. Jadi bukan sekedar dari Irian, ya, Merauke, timur yang paling ujung. Bukan sekedar Aceh, ya, barat yang paling di barat. Ya. Akan tetapi ini dalam skala skop dunia. Dalam skala skop dunia. Bahwa di mana saja ada orang yang berasal dari paling timur, kemudian satu bertemu dengan orang yang paling barat, tapi ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, fa innahu akhun lil mu'minin, maka dia adalah saudara kita karena keimanan. Dan jamaah sekalian, Islam ini memang syariat-syariatnya itu memang bukan sekedar teori, akan tetapi syariat dan aturan-aturannya itu didesain sedemikian rupa agar supaya terasa persaudaraan dan keimanan itu. Karena keimanan ini tanpa melihat latar belakang suku, bangsa, adat istiadat, pokoknya dari ujung timur, dari ujung barat, yang penting ada keimanan pada 6 perkara tadi ini, maka dia adalah saudara kita. Dia adalah merupakan saudara kita. Bagaimana caranya? Islam mendesain agar terasa persaudaraan itu dan betul-betul kita bisa mengalaminya. Ya, mungkin dalam keseharian kita ketemu dengan saudara kita di masjid. Ya, itu dalam skop mungkin, ya, katakanlah di Indonesia. Ya, mungkin di sini yang sholat semua ada suku. Dari Bugis, dari Makassar, dari Jawa, dari Toraja, dari Sunda, semua ada. Ya, semua
Semua itu ada, tapi masih dalam skop yang kecil. Maka syariat kita mewajibkan satu rukun yang diantara hikmahnya untuk kita bisa merasakan persaudaraan itu, yaitu diwajibkan kita untuk menginjakkan kaki di Mekah, yaitu diwajibkan kita berhaji, dan puncaknya itu ketika semua jamaah haji berkumpul di Arafah. Ya, Nabi mengatakan al-hajju Arafah, puncaknya haji itu adalah harus berkumpul di Arafah. Coba bayangkan Pak, dari berbagai latar belakang Pak, dari berbagai latar belakang semua ada kumpul di Arafah itu. Dan hikmah kenapa kita pakai pakaian ihram, agar untuk memperlihatkan bahwa kita ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang di bawah. Iya. Jadi filosofinya ketika kita pakaian ihram di Arafah itu, tidak ada lagi yang bisa kita kenali dia pemimpin atau dia seorang pengembala. Sama. Dan itu adalah merupakan miniatur tentang apa yang akan terjadi di padang mahsyar nanti. Tidak ada perbedaan antara yang pernah menduduki jabatan dengan seorang pengembala. Maka miniaturnya itu di musim haji. Miniaturnya itu di musim haji. Iya. Saya pernah satu kamar Pak dengan orang Irak. Ya, ketika masih kuliah di Madinah dulu. Pernah dengan orang Irak, pernah dengan orang Mesir, ya, pernah, ya. Pernah juga dengan saudara kita dari Afrika. Ya. Nah, dari Afrika ini sedikit membutuhkan kesabaran, ya. Karena ya mohon maaf ini bukan melecehkan, tapi karena kita ini memang berbeda latar belakang yang sangat jauh. Iya. Maka di antaranya itu ya dari sisi aromanya dan baunya. Ya, dari sisi aromanya dan baunya itu ya memang agak khas, ya, agak khas dari saudara-saudara kita di sana. Ya. Mungkin juga wallahu taala alam, mungkin juga sebenarnya dia tidak suka bau saya. Ya. Semua ini menjadi sebuah bukti bahwa apapun latar belakang seseorang, ketika ada iman, Masya Allah. Coba kita ketemu di Masjidil Haram, kita ketemu di Masjid Nabawi, ya, kita tidak saling faham bahasa. Kadang-kadang bahasa isyarat saja. Turki, Indonesia, ya. Oh, Turki, Indonesia. Kasih begini. Coba Pak, saya pernah ke Turki Pak. Saya pernah ke Turki, ya. Oh, saya masuk warung, ya, makan malam. Saya pakai songkok ini, ternyata luar biasa ini fungsinya songkok nasional ini. Ya. Ternyata di Turki itu ya memang orang Turki itu senang sekali orang Indonesia karena ada kemirip-miripan dari sisi adat dan kebiasaan. Orang Turki itu sopan-sopan Pak. Coba kalau kita umrah atau kita haji. Nah, mereka juga menilai orang Indonesia itu sopan-sopan. Ya, sopan-sopan. Maka ketika dia lihat saya pakai songkok Pak, pakai songkok, dia bilang Indonesia, ya, langsung dia bilang Soekarno, ya Soekarno, ya, di luar negeri itu Soekarno yang disebut, ya, Soekarno. Masya Allah Pak, dia bayarkan saya malam itu, ya, dia bayarkan saya malam itu, Indonesia, Masya Allah. Saya bilang ini orang, ya, dia tidak tahu dari mana saya juga tidak mau tahu dari mana dia, tapi karena ada iman, Masya Allah, diajak saya makan di situ pokoknya. Tanpa kita saling memahami bahasa itu, ya, karena mereka juga tidak paham kita, ya, saya juga tidak tahu bahasa Turki, ya. Pokoknya akrab walaupun kita tidak saling memahami bahasa, tapi bahasa tubuh kita ini yang Indonesia, ya, begitu. Seperti itu Pak. Annahu tujibu an yuhibba lahul mu'minun ma yuhibbuna li anfusihim. Apa hak saudara kita ketika kita bertemu dengan mereka? Yaitu wajib kita mencintai mereka seperti apa yang kita cintai untuk diri kita. Ini luar biasa ini Pak. Dan
Ini gampang kita sebutkan, tapi ini belum tentu kita bisa langsung mengamalkannya. Jadi persaudaraan yang hakiki yang Allah dan Rasulnya minta itu Pak, adalah persaudaraan kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini luar biasa Pak. Bagaimana contohnya Pak? Iya. Kalau ada saudara kita yang lapar, ya, kalau ada saudara kita yang lapar, maka bentuk mencintainya dia adalah kita kembalikan pada diri kita. Bahwa bagaimana perasaan ketika kita lapar? Selama ada uang kita Pak, tidak mungkinlah kita mau tahan-tahan itu bilang, saya tidak makan. Ya. Orang pelit betul itu Pak, kalau ada uangnya banyak, terus biar ini saya lapar, yang penting tidak berkurang uang. Weh, orang pelit betul itu Pak. Pasti orang itu Pak kalau lapar, ada. Siap, ya, kita ke warung. Maka itu adalah bentuk kecintaan kita pada diri kita. Maka tergerak hati kita untuk mencintai saudara kita. Tidak membiarkan mereka berada dalam sebuah keadaan yang andaikan keadaan itu menimpa kita, pasti kita akan berusaha untuk menghilangkan mudarat itu pada diri kita. Umpamanya saudara kita sekarang ini di Palestina, di Gaza. Ini sudah menginternasional bagaimana persatuan umat Islam. Bahkan persoalan Palestina ini bukan lagi persoalan umat Islam saja, tapi ini sudah sampai pada persoalan kemanusiaan. Karena yang membela orang-orang Palestina bukan cuma orang Islam, ya, tapi orang-orang non-Muslim juga yang telah melihat bahwa memang betul-betul Israel adalah penjajah yang betul-betul menampakkan kekejaman mereka terhadap orang-orang Gaza dan orang-orang Palestina. Maka lebih-lebih lagi kalau kita yang memiliki hubungan itu, dan kita sering mendengarkan orang-orang Palestina, ya, sekarang ini mengirimkan salam kepada kita, menyampaikan kepada seseorang, sampaikan kepada orang Indonesia seperti ini. Bantuan-bantuan kita yang sampai ke sana, ya. Itu kita harus niatkan bukan sekedar kemanusiaan, tapi kita bantu mereka karena hubungan keimanan. Hubungan keimanan. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sama ia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Ya. Jadi kalau umpamanya kita masuk warung, saya suka membuat contoh-contoh Pak. Kita masuk warung. Ya. Apa yang saya suka? Oh, yang saya suka ini. Ya. Saudara kita ini suka juga yang saya suka. Ya. Tapi kita bilang, kau yang murah-murah Mona, karena saya bayar. Ya. Artinya itu sudah lumayan. Tapi puncaknya itu Pak, apa yang kita senangi itu juga yang kita berikan untuk saudara kita. Apa contoh dari persaudaraan itu jamaah sekalian? Ketika berkumpulnya dan bertemunya orang-orang muhajirin dan ansar di kota Madinah. Orang ansar itu adalah penduduk tempatan, ya, asli Madinah. Muhajirin itu orang Mekah yang datang ke kota Madinah, bukan urusan ya dagang, ya. Jadi orang hijrah itu bukan urusan dagang, ya, bukan urusan yang lain, tapi karena konsekuensi perjuangan, namanya muhajir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam caranya untuk supaya tidak repot, bayangkan kalau orang Mekah datang ke Madinah itu mau dilayani makannya 3 kali sehari semalam, kira-kira bagaimana repotnya kepanitiaan itu, ya. Maka caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap satu muhajir dipertemukan dengan satu ansar. Ya, Abdurrahman bin Auf, kau tinggal di rumahnya si Fulan, ya. Kau si Umar, kau tinggal di rumahnya si Fulan. Jadi istilahnya menjadi tanggung jawab setiap satu orang Madinah untuk ya menjamin satu orang Mekah. Jadi apa yang dimakan oleh saudaranya itu juga diberikan kepada saudaranya.
Jadi secara umum mereka bersaudara, tapi mereka dipersaudarakan satu persatu. Ya, satu kepanitiaan. Nah, ini bisa juga kita ikuti, Pak. Kalau ada tamu yang terlalu banyak, ya, bagaimana caranya konsumsi? Langsung bagi-bagi saja. Semua di sini, kau dapat ini, bagi-bagi semuanya. Selesai, Pak. Ya, selesai. Maka Abdurrahman bin Auf itu ketika sampai di kota Madinah hanya membawa pakaian yang melekat di badannya dan tentingan-tentingan yang bisa dibawa. Tidak bisa membawa harta-harta mereka yang ada di kota Mekah. Dan itu konsekuensi daripada berhijrah. Maka dipersaudarakanlah dengan salah seorang Ansar, yang mana sang Ansar ini ketika melihat saudaranya orang Madinah, orang Mekah, tidak punya apa-apa, maka akhirnya pertama dia ingat ini orang Ansar, dia punya kebun kurma. Dia punya kebun kurma. Ya. Itu tentu luas, kita tidak tahu berapa hektar. Tapi langsung dia katakan, saya bagi dua saja saya punya kebun kurma. Ya. Coba bayangkan itu, Pak. Kalau kebun kurma di Panakukang, ya, berapa harganya per meter itu, Pak? Bilang ada kebun kurmaku 1000 meter gitu. Ya, tapi di Panakukang, Pak. Bisa dibayangkan itu. Yang kedua, sang Ansar ini mau memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak disyariatkan yang seperti itu. Kebetulan dia punya dua istri, Pak. Kebetulan dia punya dua istri. Dan dia katakan, lihat kedua istriku itu, yang mana yang menarik bagi kamu, saya talak. Dan setelah saya talak, tunggu masa iddahnya. Setelah habis masa iddahnya, kau nikahi dia. Ini orang yang ditawari. Namanya juga orang ditawari, Pak. Kira-kira apa jawaban orang yang ditawari? Kira-kira kalau kita bagaimana? Kita akan mengatakan, itu baru namanya persaudaraan yang hakiki. Sudah benar. Jadi Nabi mendidik para sahabatnya itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Orang yang dibantu itu memiliki harga diri yang tinggi, tidak mudah menerima tawaran daripada saudaranya. Dan orang yang membantu ini juga tidak diragukan pengorbanannya. Bukan main-main. Ya. Bukan sekedar kita kasih bilangnya, makan mikir ini, ya. Sekalinya dia makan dalam hati, makan betul. Padahal main-main ya. Ya. Betul-betul yang terjadi itu apa yang diinginkan oleh saudaranya. Maka saya ingin katakan, Pak, Islam ini indah ketika kita letakkan pada posisinya yang adil. Jadi bagi kita yang dibantu, agar supaya Islam indah persaudaraan itu, kita yang dibantu itu tidak dengan mudah langsung menerima tawaran daripada saudara kita. Kita memiliki harga diri. Kita memiliki harga diri. Iya. Yang kedua, bagi yang memberi itu tidak diragukan pengorbanannya. Maka itu menjadi indah persaudaraan itu ketika seperti itu keadaannya, Pak. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Ansar dan orang-orang Mekah. Tapi ketika yang kaya mengambil ayat-ayat yang menguntungkan dia, walaupun hadis, tapi ayatnya sebenarnya bukan dia berhak. Ketika ada orang yang butuh, mungkin meminta-minta, dia juga punya ayat bilang, saya tahu bahwa tangan yang atas itu lebih baik daripada tangan yang bawah. Jangan kau suka meminta-minta, karena ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi siapa yang pegang itu, Pak? Orang-orang yang berpunya, maka dia tidak akan pernah memberi. Iya, dia tidak akan pernah memberi, karena selalu dia mengatakan tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Jangan kau minta-minta. Sementara yang butuh menggunakan ayat-ayat tentang anjuran untuk banyak bersedekah, anjuran untuk banyak berinfak. Iya. Biasa saya lihat ada uang buat proposal, Pak. Ya. Dia buat proposal di situ, dia pilih ayat-ayat wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kau yang butuh.
maka itu tidak menjadi indah, ya. Itu tidak menjadi indah. Kalaupun terpaksa kita butuh, Pak, kalau menurut saya terpaksa meminta, terpaksa kita butuh, kita pasanglah hadis tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Kita yang meminta-minta, pakai hadis itu supaya bukan setiap saat kita meminta-minta memberatkan daripada orang lain. Ketika turun ayat di dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengorbankan diri mereka walaupun mereka sangat butuh demi untuk saudara mereka. Salah satu di antara riwayat yang disebutkan oleh para ulama, sebab turunnya ayat ini dalam salah satu pertempuran di mana orang Islam kehabisan makanan. Kemudian mereka kekurangan air. Bayangkan, Pak, jangankan kita bertempur, kita jalan saja ini pakai kendaraan kita haus, Pak. Maka di pertempuran itu, Pak, ternyata para mujahidin itu semuanya dalam keadaan lapar dan haus. Lapar dan haus. Satu-satunya yang ada pada saat itu adalah segelas air. Saya ceritakan sedikit. Dalam sebuah lingkaran. Maka orang yang pertama yang sudah memegang gelas air itu, ketika dia mau mengangkat ke mulutnya, tiba-tiba di sampingnya mengatakan haus. Dan pada akhirnya dia berikan kepada orang yang di sampingnya. Begitu orang yang kedua ini mau minum, ternyata orang di sampingnya berteriak haus. Dia berikan lagi kepada orang yang ketiga. Sampailah segelas air ini berputar dalam lingkaran itu, Pak. Dan kembali kepada orang yang pertama, tidak berkurang sedikit pun air itu. Turunlah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengorbankan diri mereka walaupun mereka sangat butuh demi untuk kepentingan saudara mereka. Ternyata orang yang berada dalam lingkaran itu semuanya sudah meninggal dunia karena kehausan. Tinggallah segelas air ini tidak tersisa, tidak berkurang sedikit pun. Itulah puncak daripada persaudaraan yang terjadi, yang betul-betul mengorbankan dirinya demi untuk kepentingan saudaranya. Mari kita kembali melek dalam situasi kita di negeri kita ini. Apatah lagi ketika kita sudah berbicara dalam dunia politik pada saat sekarang ini dengan kepentingan-kepentingan. Ya. Kira-kira bisa dalam dunia politik, ya, kita bisa mengamalkan bahwa segelas air ini karena saudara kita yang butuh, ya, kita. Ya. Mestinya 3 calon kita ini, Pak, capres dan cawapres kita, saling mengatakan, kita nih. Ya. Jadi Pak Anies dengan Pak, ya, Pak Ganjar, ya, Pak Ganjar kita nih. Dia bilang, kau mau deh, iya, kau lebih tampan. Iya. Datang Pak Prabowo, kau nih Pak Ganjar, iya, kau lebih, ya, berseri-seri kepalamu, iya. Jadi jangan saya, iya. Mestinya seperti itu, Pak. Jamin saya deh, ya. Coba bayangkan, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ya, yang terjadi adalah tidak sedikit pun apa yang kita bahas dalam ayat ini dekat, ya, apalagi persis. Ya. Dulu diceritakan tentang kehidupan para pedagang-pedagang dulu. Saya pernah baca dalam salah satu buku, Pak. Bentuk persaudaraan mereka. Iya. Itu diceritakan oleh seorang ulama, Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, rahimahullahu taala. Dulu katanya itu orang-orang soleh, orang-orang beriman itu, mereka juga berdagang, mereka juga berbisnis. Maka mereka menjajakan barang mereka di mana, Pak? Di pasar, ya, di pasar, ya, kayak pasar tradisional ya pada hari ini, pasar tradisional, ya. Maka katakanlah di jajaran ini penjual ikan, atau di jajaran ini penjual sayur, ya. Yang mana kira-kira memungkinkan bisa
dibeli barangnya, kemungkinan yang pertama Pak, orang yang berada pada pintu gerbang yang pertama. Iya. Walaupun kalau saya beli ikan Pak itu saya kelilingi dulu, ya, tidak langsung beli, lihat yang mana yang paling bagus, ya. Tapi katakanlah ada yang masuk, ya, maka orang yang pertama ini di mejanya ada ikan, sudah ada pembelinya, sudah ada pembelinya, alhamdulillah. Masuk lagi pembeli yang kedua, ini etikanya orang dulu. Masuk lagi pembeli yang kedua, ya. Di mana singgah ini pelanggan yang kedua, singgah lagi pada penjual ikan yang pertama yang sudah laku ikannya tadi, sudah ada pembelinya tadi. Ya. Ini penjual ikan yang pertama yang sudah laku tadi, ikannya dari pembeli yang pertama. Apa dia bilang Pak? Bilang, ya kalau bisa di sebelah ini karena ada nih tadi yang beli kodong saya. Ini belum ada kodong yang beli tadi, itu dia punya. Ada kira-kira begini. Ada kira-kira Pak? Iya. Tapi itulah ya kisahnya para ulama dulu. Kisahnya orang-orang soleh dulu. Iya. Apalagi kalau sudah sampai 2 kali, 3 kali, kan biasa seperti itu Pak. Iya. Penjual buah-buahan apa, penjual apa. 3 kali di sini, di sebelah kodong belum ada dia dapat. Iya. Tinggal dihinggapi lalat giginya tidak dapat apa-apa kasih. Maka etikanya itu mengatakan, bagus Pak, terima kasih banyak. Di sebelah kiri lagi karena belum ada kasihan pembelinya itu. Masya Allah. Coba-coba mulai besok menjual Pak, dan kita praktekkan ini, Masya Allah. Kita akan melihat seluruh apa yang kita bayangkan dalam dunia politik pada saat sekarang ini, ketika kita memahami, kita melihat bagaimana persaudaraan itu. Bukankah di zaman-zaman yang lalu juga itu ada namanya kekuasaan, akan tetapi mereka tetap kembali pada persoalan bahwa apapun kepentingan kita, persaudaraan karena iman di atas segala-galanya. Apa yang terjadi pada hari ini? Seluruh dilabrak, seluruh dikorbankan demi untuk kepentingan. Itu saja. Apapun dikorbankan, ya, sikut kiri, sikut kanan, ya, memanfaatkan apa saja, yang penting saya. Nah, inilah kalau kita baca inspirasinya ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah. Maka setelah itu Pak, kita keluar dari masjid ini, mari kita belajar untuk mengamalkan, ya, untuk mengamalkan ayat ini Pak, untuk mengamalkan ayat ini. Ya, kita pulang mungkin beli apalah di jalan, ya, kita hadiahkan kepada tetangga kita, hadiahkan pada tetangga kita. Ya, sekarang ini musim buah-buahan, ya, beli buah-buahan yang murah-murah yang bisa dibagi-bagi. Ya, kita ke pelelangan, apa yang bisa kita berikan pada saudara kita untuk kita belajar mengamalkan daripada, ya, ukhuwah ini. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.